Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Jumat berkah ini kami jemaah beserta donatur menyelenggarakan kesenian mulai dari musala mujahidin menjadi masjid mujahidin. Kami berharap dengan adanya masjid ini masyarakat senantiasa meramaikan masjid sesuai cita-cita kita sebagai yang namanya mujahidin. Pada dasarnya mujahidin, kalau mujahid adalah jihad dalam mengembangkan agama Islam. Nah, dari kata jamak dari mujahidin atau pelaku orang yang selalu mencintai agama Islam. Nah, itulah kami selalu dari Indonesia memberikan nama mujahidin sebagai motivasi bagi terus meramaikan masjid kembali ke surau. Jadi acara ini akan diresmikan oleh Bapak Bupati Pesisir Selatan, Bapak Endra Joni dan Bapak SHMH. Jadi kami berharap orang merantau berharap yang meresmikan masjid ini adalah Bapak Endra Joni. Alhamdulillah, sebentar lagi Bapak Endra Joni akan datang. Sekian dan terima kasih. Jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan, agar acara kita nanti berjalan dengan tertib, hikmat dan lancar. Atas perhatian Bapak Ibu semua, kami ucapkan bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Pesisir Selatan, Bapak Haji Hendra Joni SHMH beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Kemenak Kabupaten Pesisir Selatan. Yang terhormat Bapak Ibu Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Lengaya. Yang terhormat Bapak Wali Nagari Lakitan Utara dan perangkat. Yang terhormat Ketua Bamus Nagari Lakitan Utara beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Ibu Angku Nenek Mama, alim ulama, cadet pandai, bundokan buang, tokoh masyarakat, pemuda-pemudi, khususnya masyarakat Negari Lakitan Utara. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mana pada hari ini kita dapat hadir di sini dalam rangka peresmian Masjid Mujahidin Kampung Padang Marapalang, Nagari Lakitan Utara, Kecamatan Lengayan. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Bupati yang terhormat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara pertama, protokol yang sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Nurul Aisyah SPD. Kepada Ibu dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiban liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min 'ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu 'ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, acara selanjutnya sepatah kata dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Ustadz Irwan Busrianto, SPD MM CME CWC. Kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kami hormati, kita banggakan, kita muliakan ya, hadir bersama kita Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah dengan di tengah kesibukan beliau menyempatkan hadir bersama kita pada momen yang amat bersejarah buat kita, utamanya masyarakat Padang Marapalam, insyaallah. Kita hormati, kita banggakan, kita muliakan hadir bersama kita guru kita, buya kita Haji Afrizal MA. Alhamdulillah, selamat datang Buya. Hadir juga bersama kita hormati, kita banggakan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Hari ini hadir bersama kita Bapak PD Pontren, Bapak Haji Sudirman Sarjana Agama, SHG. Hadir bersama kita tentunya forum komunikasi pimpinan kecamatan ya, dari Kapolsek, dari Danramil atau mewakili. Kita hormati tentunya hadir Bapak Wali Nagari Lagitan Utara yang Masya Allah nih dari proses awal sampai sekarang selalu bersama kita untuk mendampingi proses ini sampai di titik ini. Kita hormati, kita banggakan Ketua Bamus beserta anggota, seluruh perangkat, kepala kampung, seluruh Nagari Lakitan Utara, kepala kampungnya, rekan-rekan pemuda, rekan-rekan pemudi, adik juga, dan tak lupa kami yakin betul ibu-ibu kita di sini bukan segini, tapi karena memang bagi tugas ya, yang hari ini masih ada di rumah untuk menyiapkan syukuran dan ibadah Jumat, gitu ya, Bu ya. Kami hormati, kami banggakan tentunya para undangan, ya, semua yang hadir. Mohon maaf dengan kerendahan hati kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Tentunya juga rekan-rekan panitia, mohon izin, panitia pelaksana dan juga yang telah membantu dari proses perubahan status ini dari musala menjadi masjid. Saat ini kami banggakan dan kami sangat apresiasi dan bangga terhadap kerja-kerja kita, utamanya panitia beserta pengurus. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya, Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan karunia dan rahmat kepada kita semua. Tentu kesehatan, kekuatan dan kesempatan. Satu hal lagi yang mungkin menjadi sejarah dan haru kita, Bapak Ibu, kami merasakan dan kita semua menjadi saksi dari perjuangan seluruh masyarakat ya, jemaah Kampung Padang Marapalam ini sampai ke titik ini kami mengikuti semua. Dan itulah hal yang kami tidak henti-hentinya dan kita mengajak semua kita jaga, kita pelihara rasa syukur itu. Ya, karena tidak ada yang tidak terjadi segala sesuatu kalau bukanlah karena izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Izinkan kami mewakili ya, panitia, kemudian juga mewakili pengurus masjid ya, dan seluruh ya, jemaah dan masyarakat Padang Marapalam. Pertama tentunya mengucapkan selamat datang Pak Bupati. Kami tahu betul, kita tahu betul jadwal beliau ya, begitu padat, tapi Masya Allah di setiap komunikasi tidak henti-henti memberikan respon positif, sehingga belum menyempatkan hadir pada hari ini di kampung kita ini, tepatnya di masjid kita ini, yang insya Allah nanti kita minta beliau untuk meresmikan sekaligus menandatangani prasasti ya masjid kita, Masjid Mujahidin, insya Allah. Yang kedua tentunya ucapan terima kasih kami kepada beliau Bapak Bupati sebagai kepala daerah kita, kemudian kepala kantor urusan agama, kemudian juga tentunya pemerintah nagari, kampung, pemuda dan seluruh jemaah. Seperti yang kami sampaikan tadi, titik ini atau sampai di titik ini kita mengikhtiarkan jauh-jauh hari. Kami ingat betul ada ucapan dari salah seorang jemaah kita, ini Ustadz, dari awal musala ini dibangun keinginan jadi masjid. Nah itu Masya Allah, dengan niat baik kita semua, dengan satu tujuan, kita rasanya bisa dibilang mungkin sejarah juga Bapak Ibu. Kita tahu betul ukuran kecamatan kita, kampung kita, jarang yang masjidnya ada 2 atau apalagi lebih. Maka itu bukan sebuah kebanggaan yang
lalaikan kita, tapi sebuah kebanggaan yang mesti kita jaga dalam bentuk rasa syukur. Ini membuktikan ada rasa, ada keinginan besar untuk kita sama-sama meramaikan, memuliakan yang namanya masjid. Nah, mudah-mudahan harapan kita tentu selaras dengan cita-cita besar kita menjadikan masjid di setiap kampung kita ini untuk diramaikan ibadah, kegiatan dakwah, pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Itu harapan kita. Dan perlu kami sampaikan terutama kepada Bapak Bupati, ada 3 hal yang mungkin mendasar, tapi alhamdulillah Allah ijabah hari ini dengan kesediaan Bapak Bupati tidak hanya hadir dan meresmikan, tapi prosesnya kita lalui dan Masya Allah tingkat bawah sampai ke kabupaten respon luar biasa, sehingga proses ini bisa berjalan tidak hanya baik tapi lebih cepat, lebih awal ya. Kami prediksi atau kami berharap itu pokoknya sebelum Ramadan jadi masjid, itu harapannya. Tapi Masya Allah sebelum Ramadan atau jauh sebelum Ramadan ini sudah terjadi dan terrealisasi. Tentu ya harapan kita yang 3 kita bicarakan ya Bapak Ibu. Bahwa pertama, kita di sini Padang Marapalam, Masya Allah, penduduknya semakin ramai, jemaahnya semakin banyak, kegiatan dakwahnya semakin meningkat. Nah, semangat ini mudah-mudahan dengan adanya masjid di sini, kita sama-sama jaga semangat itu. Yang kedua adalah secara jarak, Masya Allah, Bapak pengurus kita di masjid, terutama 3 masjid yang ada di dekat kita atau di lingkungan kita ini, luar biasa dukungannya. Ya, kita minta hari ini dukungannya, besok sudah diberikan, Masya Allah. Itu membuktikan ada kebersamaan dan kerjasama hebat kita untuk sama-sama ini jadi masjid dan sama-sama kita ramaikan. Ini dasar yang luar biasa. Alasan jauh, jarak, segala macam itu betul-betul disadari oleh kita masyarakat Nagari Lakitan Utara, khususnya Nagari Kampung Padang Marapalam. Dan yang ketiga, seperti yang kami sampaikan tadi, doa para orang tua kita yang telah mendahului kita, yang menginginkan ini jadi masjid. Maka pada kesempatan ini, sebelum kami menutup sambutan, kami mohon kepada kita semua ya, sebagai rasa syukur kita kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, yang punya niat berazam ini jadi masjid, untuk sejenak kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian Bapak dan Ibu, Pak Bupati, Pak Kemenak dan tamu undangan, kami sekali lagi terima kasih, haru dan bangga kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu jaga niat-niat baik kita dan satukan kita dalam akidah, dalam agama yang benar, agama yang satu, akidah yang satu. Insya Allah kita semua dalam lindungan dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin, mohon maaf kalau ada salah janggalnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sepatah kata dari tokoh masyarakat sekaligus Bapak Wali Nagari Lakitan Utara kepada Bapak Aprizal Datuk Bagindo Kayu, dipersilakan. Datuk Bagindo Kayu, Pak. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah pada siang hari yang berbahagia ini, di mana sampai saat ini Allah masih memberi kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah, karena nikmat Allah itu sangat banyak sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Selawat serta berikan salam kita mohonkan juga kepada Allah untuk junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat di muka bumi ini kepada jalan kebenaran dan diridai oleh Allah. Yang dihormati Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, yang terhormat Bapak Kemenak Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak KUA Kecamatan Lengayang, Bapak Camat Kecamatan Lengayang, Bapak Kapolsek, Bapak Ketua Pemuda, perangkat nagari, Bapak Ibu jemaah sekalian,
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin yang mulia, izinkan penyampaian sambutan singkat saya pada hari ini dikarenakan waktu. Dapat kami laporkan Bapak Bupati bahwasan di Lakitan Utara ini terdapat 12 rumah ibadah, 7 masjid, 5 musala. Kiranya pada hari ini kami atas nama pemerintah Nagari bermohon kepada Bapak Bupati untuk meresmikan pemakaian musolah Mujahidin menjadi masjid Mujahidin, dan sekaligus pemotongan bintang. Dan juga kami atas nama Nagari bermohon kepada Pak Bupati untuk bisa salat bersama dengan jemaah kami, dan juga ada nasi bajamba. Yang selanjutnya kami atas nama Wali Negari juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bekerja, berjuang, dan tidak ada merasa lelah dalam mengurus prosesi bagaimana musala ini menjadi masjid. Dan juga saya sampaikan rasa terima kasih kepada perantau kami yang berada di Jakarta, terutama Bapak Haji Arifin, yang kedua Bapak Artijon, juga memberi dukungan yang seluas-luasnya kepada kita. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat, Bapak KUA yang telah menyukseskan untuk berdirinya musalah menjadi masjid. Kenapa ini perlu kami kaji? Pertama, masyarakat pada Marapalam ini, Bapak Ibu, pertambahan penduduk pada saat ini sangat cepat. Adanya penambahan perunas di kampung pada Marapalam. Yang kedua, secara persyaratan setelah kami pelajari bersama Bapak KUA, musola ini telah dinyatakan layak untuk berdirinya jadi masjid. Pertama, ada imam tetap, ada garim tetap, masjidnya udah bersih, punya MJK, punya halaman parkir. Maka dari itu kesepakatan seluruh masyarakat Lakitan Utara didukung dengan seluruh masjid yang terdekat untuk memberi motivasi bagaimana musola Mujahidin ini menjadi masjid. Berkenan kepada Bapak Bupati untuk meresmikan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Wali Negari Lakitan Utara. Acara selanjutnya, sambutan dari Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pesisir Selatan yang akan disampaikan oleh Buya Haji Afrizal MA. Kepada Buya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat beriring salam buat Nabi besar kita. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, yang walaupun beliau sibuk, sarami-rami orang di balai, anak rajo di Lalundu, sesibuk-sibuk di Bangkalai, masyarakat di Cadiu. Kemudian yang kita hormati Bapak Kakemena yang diwakili oleh Bapak Kasih Pontren, yang kemarin beliau mengangkat acara besar Hari Santri Nasional yang tempatnya di Lengayang. Di Lengayang Gol banyak kegiatan kabupaten. Kemudian juga yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Lengayang, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, Bapak KUA yang sebagai juga pembina untuk mengangkat acara mushola dengan jadi masjid. Dan yang kita hormati Bapak Kepala Kampung, mungkin Kepala Kampung yang termuda mungkin,
di Padang Marapalam, alumni MTS Muhammadiyah kita. Kebetulan yang menandatangan ijazah sanawiyahnya saya, Pak. Ya. Jadi kalau ada alumni MTS Melakitan mentalnya lama, saya kaji ulang kembali. Ternyata sampai hari ini mentalnya tidak pernah pudar. Dan yang kita hormati Ketua Panitia, Ustadz kita, juga pimpinan pondok, juga forum komunikasi pondok pesisir selatan, beliau juga ketua. Ya, terima kasih Ustadz Irwan. Kemudian juga bapak-bapak pengurus musola Mujahidin akan menjadi pengurus masjid Mujahidin. Untuk kita ketahui, tentu dengan bertambahnya jumlah masjid tentu akan terjadi berkurang jumlah musola. Saya salut dan terima kasih pada tokoh masyarakat, nenek mama, alim ulama, pemuda, jadi pandai, sadonya ibu-ibu. Dalam beberapa minggu kau boleh sibuk pada Marapalam. Apalagi dekatnya jo kampung anti narkoba. Di situ memang hati-hati ya Pak Ibu. Ambo perhatiin ada oto mangkit kayak pura istirahat. Kiranya menunggu pelanggannya Jonda datang. Jadi pelanggannya itu ada padusi dari kecamatan Balelasado, dari Sungai Tunu ada, dari tampeknya pas lo deket SMP Lakitan Pak. Itu Pak Kapolsek ini saya kemarin sudah saya telepon Kanit. Dia pura-pura istirahat. Kiranya narkoba itu mereka pertama diagi aja lo anak-anak tuh. Lah 3 kalinya menagi apa nyok angke Bali lah. Sehingga nyok japui na nyok agi tadi. Po itu prinsip narkoba. Nyok tebaran narkoba itu untuk menambah lahan langganan. Anda sekali jodoh nak Bali deh bu. Nyok agi aja. Lah sudah langganan lah jadi apa kebutuhan baru menjadi langganan. Rupa itu metodenya itu. Maka kita Lengayang perlu juga hati-hati. Ini adalah kampung kita bersama, tentu juga kampung Bapak Bupati. Yang kalau berita Lengayang tempat transaksi narkoba. Sementara awak membuat kampung anti narkoba. Itu yang kita banggakan Bapak Ibu. Yang kedua saya sampaikan, terima kasih kita walaupun udah lama berjuang. Mujahidin ini juga artinya orang berjuang juga. Nah Ustaz, kalau berhenti berjuang berhenti hidup. Karena hidup itu bagaikan berenang. Lain menggayak bagera dia tidak kata banam. Berhenti bagera pasti ke banam. Itu perjuangan. Kemudian tidak usah takut-takut kalau udah memenuhi layak ya. Perjuangkan. Menurut saya pengurusan musola jadi masjid tercepat administrasinya Mujahidin. Udah 2 kali di Lengayang nih musola jadi masjid Nurul Hidayah di Siranda. Setahu saya pesisir selatan administrasi yang tercepat adalah Mujahidin. Ya. Saya waktu berangkat ditelepon kalau ada yang mempersulit foto orangnya. Sudah ada satu orang Kesra dipoto, saya berikan kepada bosnya. Ini agak kurang pelayanan, tapi karena tahu bahasa dari Lengayang, aku Bupati capeknya biasa. Jadi Bapak Ibu tidak usah merasa takut. Ketakutan membunuh aksi. Ketakutan membunuh mimpi. Malas membunuh aksi. Cemburu membunuh kedamaian. Keraguan membunuh percaya diri. Makanya tidak usah ragu kalau memenuhi syarat dirikan. Walaupun ada orang bertanya kamu entah ya apa syarat mendirikan masjid. Pertama ada pengurus, kedua ada jemaah, ketiga ada kampe, ada piti. Buat masjid. Pertanyaannya saya tahu bahwa pertanyaan agak apa. Kemudian apa syarat mendirikan Jumat? Ada imam, ada khatib, ada jemaah di laman kau lihat Jumat itu. Aneh ngale, satu kali ya pulang lagi kita. Jadi, itu jawabannya. Jadi saya katakan bukan orang sini, bukan untuk sini. Ini ada orang yang bertanya. Gitu. Jadi
kita masjid tetangga lebih mudah memberikan izin di sini. Saya mulai dari bujang sudah jadi guru tetap di sini. Mulai melampi sholat 2 kali tetap saya hadir di sini. Kemudian juga terakhir saya sampaikan, ini kata Nabi ini, saya ti'ala zaman, akan datang suatu zaman ya, hum yattabahi bil masajid, mereka berpacu-pacu diri masjid. Kapan perlu batenju menjadi surau jadi masjid, lah jadi masjid, fala ya'murunahu, maka mereka tidak mau memakmurkan, illa qalila, kecuali seketik. Apa kok tanda nanti kecil Nabi katibo risiko? Mudah-mudahan tidak terjadi. Yang kadang-kadang dalam ilmu kimia, asal mudah beraksi, mudah dipisahkan. Piti kalau mudah dapat, mudah bi. Bukan kalau mudah pai, mudah pulang. Ambo minta inginkan urusan capek menjadi masjid dan capek lo jemaah lanang. Itu yang saya katakan. Kalau itu yang terjadi, yang dapat malu kita bersama. Tentu orang mengatakan Kampung Buya Aprizal 2 minggu sudah jadi masjid, lalangang bawang itu ke itu orang. Saya harap kepada Bapak Ibu, mari kita ramaikan masjid ini untuk selanjutnya. Demikian, salah dan janggal mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz kita yang telah memberikan sambutan di hadapan kita bersama. Acara selanjutnya, sambutan dari Kemenak Kabupaten Pesisir Selatan yang kali ini diwakili oleh Kasih PD Pontren Bapak Haji Sudirman SAG. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sangat saya hormati Bapak Bupati Pesisir Selatan, alhamdulillah hari ini langsung bergabung bersama kita beserta rombongan. Terima kasih Pak. Kemudian saya hormati Bapak Camat Kecamatan Lengayang beserta forum pimpinan kecamatan, ada yang wakili Pak Kapolsek. Kemudian saya hormati Bapak Wali Nagari Kabupaten Utara, hormati rekan kami saudara kepala 2 Kecamatan Lengayang. Minyak Mama ada ulama jadi pandai tokoh masyarakat yang hadir bersama kita. Kemudian panitia pelaksana peresmian Musala Mujahidin menjadi Masjid Mujahidin. Umumnya hadirin hadirat yang berbahagia. Maaf, tadi ada anggota DPRD Kabupaten Selatan yang tidak hadir. Kemudian ya begitu syukur sampaikan kehadiran Allah SWT. Alhamdulillah pada siang ini kita dapat hadir di depan Masjid Mujahidin ini. Sekarang Musala Mujahidin sebentar lagi kita harus menjadi Masjid Mujahidin. Ini sebuah rahmat Allah Bapak Ibu. Sesuai dengan kata Ustaz Irwan tadi, pelaksana luar biasa, prosesnya begitu cepat dan semangatnya luar biasa. Hari ini saya lihat di tengah-tengah kesibukan berupaya untuk melakukan peresmian hari ini. Salawat dan salam bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suatu pelaksana telah membawa Islam untuk kehidupan hidup dunia. Bapak Bupati, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hormati, yang pertama izinkan kami menyampaikan salam maaf Bapak Kepala Kantor Kementerian Selatan, Bapak Haji Yufrizal SAG MHI, yang sedianya beliau langsung hadir, tapi karena kondisi fisik beliau berada sekarang di Padang, maka beliau mewakilkan kepada kami. Sekali lagi mohon izin Bapak Ibu. Yang kedua izinkan kami menyampaikan sambutan atas nama Kepala Kantor Kementerian Selatan. Yang pertama, atas nama Kepala Kemenak kami sampaikan ucapan terima kasih kepada panitia pelaksana beserta masyarakat Kampung Padang Marapalam di bawah binaan Pak Wali Nagari bersama Pak Ketua dan Pak Camat. Alhamdulillah pada hari ini terangkat sebuah acara mulia, yaitu peningkatan status Musala Mujahidin akan menjadi Masjid Mujahidin.
Mudah-mudahan ini sebuah langkah baik dan sebuah langkah maju dalam rangka meningkatkan kehidupan beragama di Kecamatan Lengaya umumnya dan di Nagari Latika Utara pada khususnya. Karena harapan kami Bapak Ibu, salah satu visi manajemen itu adalah membantu pemerintah membangun di bidang agama, yaitu kehidupan agama. Yang kedua Bapak Ibu, insya Allah Masjid Mujahid ini masjid yang ke-586 Kabupaten. Sekarang masjid kita di kecamatan di Kabupaten di 505. Di dalam masuk Mujahidin 586 masjid insya Allah dia. Untuk di kecamatan saat ini di bidang Papua itu masjid yang ke-78. Berarti ada 79 masjid sebelumnya. Sekarang masjid yang ke-80. Jadi 8. Masjid yang ke-78. Mudah-mudahan masjid yang ke-78 ini atau yang ke-585 di kabupaten menjadi masjid yang terbaik, termaju dan teramai. Itu harapan kita. Bapak Ibu tadi dia sudah memberikan motivasi bagaimana kita berupaya menjaga masjid ke depan. Kami dari Kementerian Bapak Ibu sesuai dengan regulasi Dirjen Dinas Islam Nomor 802 tahun 2014 tentang pengelolaan masjid. Bapak Ibu kalau kita baca sejarah Nabi, setelah Nabi hijrah ke Madinah itu yang pertama sekali dibangun Nabi bukan rumah, ya, tapi masjid. Kenapa? Karena masjid adalah Islamic Center, pusatnya Islam. Di masjid ini Bapak Ibu ada 3 fungsi masjid yang harus kita tanamkan hari ini sesuai dengan prinsip Dinas Islam tadi. Yang pertama fungsi idarah, itu fungsi pembinaan dan peningkatan visi masjid. Dalam hal ini diperlukan sebuah organisasi pengurus, sebuah manajemen yang baik, pengurus yang bertanggung jawab, SDM yang baik, serta perencanaan yang matang. Saya melihat masjid musola ini sudah bagus, cuma perlu lagi peningkatan. Jadi soalnya padang, aduh nggak tanah ke belakang lagi, tapi pada sini. Belum habis, ditambah perencanaan bagaimana ke depan nanti bisa apakah ke atas atau ke samping. Tapi harapan kami fungsi darah ini jalan. Artinya manajemen pengurusnya tadi jelas. Pengurus sama kuat. Kemudian pengurus dengan jemaah sama kuat. Jadi perencanaannya itu ada. Sehingga Bapak Ibu kalau bisa kita menjadi masjid percontohan di posisi selatan. Walaupun dia mungil, tapi manajemennya bagus, idarahnya penting. Seperti kita lihat itu Masjid Joko Karya di Jogja, Pak, itu masjid luar biasa hari ini. Dia bisa menggerakkan jamaah dari masjid. Sehingga uang masjid itu bukan lagi untuk membangun, tapi menggerakkan jamaah. Bagaimana dia mau ke masjid. Jadi yang pertama fungsi idarah ini, kami mohon melalui Papua, Pak Wali dan Pak Camat, agar idarahnya ini betul-betul terlaksana. Artinya pembinaan fisik, perencanaan ke depan. Sehingga kalau bisa Pak Ibu masuk orang ke masjid, tapi sama dari masjid itulah kita pengurus. Contoh lagi, sana di rumah belum terjadi. Hari ini itu terjadi. Orang lebih senang di rumahnya daripada di masjid. Padahal bait itu, padahal kata Nabi, masjid itu adalah baitullah, rumah Allah. Itu makanya yang pertama dibangun Nabi itu adalah masjid. Maka pada saat ini mengimbau mari kita lakukan transformasi pembinaan masjid. Perubahan bagaimana masjid ke depan menjadi masjid yang menjadi dicintai, diminati oleh umat atau jemaah. Yang kedua yaitu fungsi imarah. Apa itu fungsi imarah? Itu fungsi untuk mengimarahkan, mengisi kegiatan masjid. Kemarin kita musyawarah ya, sekarang insya Allah orangnya di masjid. Maka fungsi yang kedua ini, masjid bukan seperti tempat sholat, katanya itu. Tapi masjid adalah pusat Islam. Ini yang berangkat, pusat Islam. Dari masjid adalah tempat pembinaan ibadah umat. Maka pengurus harus rencanakan ada pelaksanaan sholat 5 waktu yang baik. Yang kedua, wajib Jumat tiap minggu. Tapi nggak boleh Jumat dan Pak. Saya mohon maaf Pak tadi, saya 1 bulan menjadi keluar pendura dulu Pak. Benar di buku putus itu Pak. Kan orang sampai banyak itu. Tapi nggak ada. Sehingga orang sudah gugur. Saya lupa di 2012 saya mulai pulang. Langsung saya rakai Pak. Orang bisa pulang kan memang Pak.
Ini soal zuhur. Nah, jangan sampai nanti, karena udah ini juga pijakan ini. Jangan sampai nanti khatib nggak datang, tak ada yang menjadi khatib. Makanya Bapak lupa pengurus masjid harus siap dengan khatib. Yang kedua, pengurus masjid harus cek khatib itu hari Kamis sore dan dicek dulu. Karena kalau batal Pak, ini pada makhluk Pak berdosa harus sama. Tolong Pak, yang pertama juga ibadah. Fungsi marah lagi dakwah. Tolong hidupkan dakwah di masjid ini. Ya, yang ketiga pendidikan. Kami mohon di masjid ini ada pendidikan anak mengaji, ada pendidikan majelis taklim. Karena Bapak dan Ibu hari ini zaman digital ini Pak sangat banyak serangan iman. Kita lihat tadi narkoba, pergaulan bebas sangat banyak. Maka aja laki masjid. Semalam Pak kita ulang tahun hari Sabtu. Kita mengajak bagaimana anak-anak sekolah formal sorenya juga ke masjid atau musola. Nah, harapan kita karena hari ini Pak Bupati hadir, mau ke depan harapan kita Pak, kalau bisa anak-anak ini pagi dia sekolah formal jam 7 sampai 2, sore dia atau malam mengaji di masjid dan musola kampung yang masing-masing. Ini itu fungsi imarah. Kemudian fungsi imarah itu adalah sosial. Kalau hidupkan Bapak Ibu sosial di masjid ini, artinya ada orang meninggal kita bersamakan, orang dapat musibah kita bersamakan. Kalau bisa ada kenduri kita bersamakan. Nah ini kalau bisa masjid ini Pak, ini fasilitas tenda yang bisa disewakan, alat-alat masa yang disewakan, sehingga masjid punya usaha untuk pengembangan masjid ke depan. Itu fungsi imarah. Jadi masjid bukan sekadar tempat ibadah, tapi ada fungsi ibadah, ekonomi, sosial, termasuk budaya. Bagaimana dari masjid itu kita bina generasi muda kita tahu dia kearifan lokal kita, apa ada budaya kita di Kambang ini, tahu dan ada muda kita. Ini adalah masjid. Maka kami himbau kepada tokoh-tokoh masyarakat di sini, siap ini Pak komunikasi dari Pak Tua, Bapak Camat, bagaimana nanti ibarat ini maju ke depan. Yang ketiga fungsi di riayah. Fungsi riayah adalah masjid harus difungsikan peningkatan pemeliharaannya, yaitu memelihara sarana prasarana masjid dan meningkatkannya. Contohnya di masjid ada parkir, harus ada tempat sandal yang rapi, harus sound sistemnya yang garu-garu apa? Kemudian kaki mengecek bulannya garu. Assalam, tuh kacau ya. Kita imam baca Bismillah, mulai. Apa tak? Itu semuanya apa? Ini penting Pak. Soal sistem masjid penting itu riayah. Tempat sandal itu, WC itu adalah riayah. WC itu simbol Pak. Karena seorang muslim itu harus suci naik ke masjid. Maka kalau bisa jangan terbalik. WC-nya kotor, di dalam bersih. Harusnya WC-nya sangat bersih, dalam tidak bersih. Tidak ada bau yang menusuk atau bisa dikubur itu. Jadi harapan kami 3 fungsi ini Bapak dan Ibu, tolong kita tingkatkan ke depannya. Sehingga fungsi masjid yang 3 itu, fungsi idarah, fungsi imarah dan fungsi riayah, betul-betul berjalan di masyarakat. Kalau belum Pak, masjid punya wifi. Itu sudah orang Jawa, langsung berberita. Masjid punya pustaka digital. Insyaallah Pak Bupati membantu itu. Di sana sekarang saya ada kekurangan pustaka digital masjid. Mudah-mudahan dengan dinas-dinas yang ada, nanti Pak Bupati bisa membantu kita mempunyai pustaka digital masjid. Itu harapan kami dari Kementerian Agama Bapak Ibu. Sebagai laporan Bapak Bupati, sampai hari ini kondisi kehidupan beragama, baik di wilayah khususnya maupun di kota saudara, alhamdulillah kondisi aman. Kami mengimbau Bapak Ibu, mari kita memasuki ajaran Islam yang benar, Islam yang kafah, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, di keluarga, dan dalam bangsa dan negara. Demikian sambutan kami. Akhirnya kami mengharapkan kepada Bapak Bupati Selatan agar dapat untuk meresmikan masjid kita ini agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat muslim di Kecamatan Ayah khususnya dan dapat terima kasih. Demikian saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian sepatah 2 kata-katanya untuk dihadapan kita bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya
Sambutan dan arahan dari Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bapak Haji Hendra Joni, SH MH dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Muhammadiyah Kabupaten Pesisir Selatan, dalam hal ini Buya Afrizal, yang telah memberikan kata-kata yang sangat luar biasa. Yang saya hormati Kemenak atau yang mewakili, beliau juga sudah memberikan pengarahan kepada kita. Kemudian yang saya hormati Camat, Kapolsek, Wali Negari atau yang mewakili. Kemudian yang saya hormati Wali Negari Laketan Utara, Yatua Bagindo Kayu, ya. Kate dapat pucuk ke bawah, ndak bawa di tengah di kumbang di sumpah yang Al-Quran. Bawa di datuk tu aja mengecek KTD aja. Nah, ya ini nasihat ya. Nah, kalau batele sudah jadi datuk narako. Kemudian yang saya hormati tuanku, nyenyak mama, alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, pemuda, kepala kampung, kemudian ketua KUA, kemudian seluruh jamaah yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama di sini dalam rangka peresmian Masjid Mujahidin Nagari Lakitan Utara. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang kita harapkan syafaat kelaknya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama tentu saya mengucapkan apresiasi dan bangga kepada masyarakat Lakitan Utara, Padang Marapalam, yang telah berbuat baik, musola dijadikan masjid. Tepuk tangan dulu. Karena niat baik tadi, semua persoalan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Apa yang dikatakan Buya Afrizal tadi, semua administrasi lancar semua. Mungkin yang pertama, mungkin di sini yang pertama yang administrasi sudah buatnya. Artinya diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat baik tadi. Coba kalau niat kita nggak baik itu, mungkin ada yang halangannya. Nah, tadi ada halangannya kata Pak Buya Afrizal dari Kesra. Coba tele ngomong katanya. Datang lihat kita tuh, kok tolong lah kok. Bukan lah perlu buat tiga. Capek dong. Makanya itu bupati orang Ngayang gitu. Dia takut tuh, takut dipindahin gitu. Yang gitu ya, ya, betul ya. Nah, ini semua lancar. Ya tentu niat baik tadi itu, semua apa lancar. Bapak Ibu jangan ragu dengan hal seperti itu. Semua apa lancar kalau kita. Kemudian yang kedua, visi misi saya adalah ada 5. Yang pertama di antaranya ini, pertama Nagari Pandai, Nagari Mengaji. Nah, ya Nagari Mengaji. Nagari Mengaji ini dulu pada Bupati 2016, 2021, 16, 2021 saya nyampaikan bahwa mari kita berbondong-bondong masjid seperti zaman dulu. Mari ke surau, mari ke masjid. Kan seperti itu. Bahkan dulu
bahkan dulu ya, anggaran untuk imam masjid tak gaji. Nah besok itu kita ulangi lagi. Ini apa nih balik negari wah siapa? Ahok wah. Pada tua. Nah ini ya, uang di negari itu banyak. Ya, jangan menyimpangkan amanah. Bapak menyimpangkan uang negari, berarti berdosa Pak. Nah, kini bikin contoh soal. Uang negara itu ambil gaji imam masjid di sini. Ini magala tua kemana? Lain tahu dah tua wah, lain tahu tua itu dari bawah mati, lain tahu. Kita ini lah tapi jangan oleh negeri kamu. Lama nyempang wah, menggigil, menggigil, akhirnya pada kum juga kamu. Ini dulu kan saya bela itu, kan usaha saya bela lagi. Nah, kalau saya beritakan laksanakan. Ini waraknya, hukum untuk rakyat, ya, yang menyimpang-nyimpang kemana-mana. Anggaran buku juga ada dari perlu buku, ya, Pak Menat, perlu buku kan? Ada anggaran sebenarnya. Anggaran kan juga ada situ, berikan itu hak orang. Kecil itu, malah program saya, wali negari, setiap wali negari wajib mengenyolakan anak di nagari itu yang betul-betul tidak mampu, setiap 2 orang. Anggarkan uang itu. Jadi bagaimana Pak Wali memberikan uang menyolakan anak di negari itu menjadi anak jadi hebat. Besok kalau udah jadi dia bisa Bapak kerjakan di kantor. Apa bisa komputer, apa bisa jadi sejarah bahwa dulu kalau kita tidak jadi wali negari besok lagi, dengan bahwa sejarah membuktikan bahwa ini anak ini sukses dulu anggaran dari negari. Dia membuat gue juga. Ya, itu yang saya sampaikan semua teman. Kalau dua saja wali negari, kini gua mengarahkan setiap negari anak yang betul-betul orang tuanya susah, tolong di sekolah amal 182 negari kali 2 berapa itu? Berapa? 364 anak pesel 5 tahun bisa dikuliahkan oleh wali negari di Kabupaten Pesisir Selatan. Top kan? Terus saya minta. Jadi saya minta juga kalau ada guru di sini. Sekarang kalau fenomena sekarang kita lihat, akhlak manusia ini sudah turun. Ya, akhlak pada yang turun. Kenapa turun akhlak manusia ini? Karena tadi itu, ya. Sekarang banyak yang semua persoalan ke guru saja. Kadang-kadang guru salah. Kalau tiba-tiba Pak nampuan ada yang tegur dulu tidak ada begitu sekolah. Ya. Jadi saya minta anak-anak Bapak Ibu semua apa yang dikatakan beliau betul itu. Arahkan ke surau daripada main HP. Arahkan ke surau mengaji. Kayak dulu kita waktu kecil-kecilnya gitu. Ke surau kalau akan kena kali di kan. Begitu zaman dulu maka akhlak zaman orang dulu baik-baik menghormati. Nah, di sekolah saya sudah sampaikan juga bahwa pelajaran itu tidak usah sampai selesai. Tinggalkan mungkin setengah jam, udah stop. Ajarkan yang pertama masalah akhlak. Mungkin sopan santun, etika di situ diajarkan seperti itu. Habis itu setelah itu sebelah itu tolong rapikan kelasnya. Setelah itu baru anak pulang.
Kenapa seperti itu? Karena kalau itu dapat ilmu dia. Yang pertama dapat ilmu agama. Yang kedua dapat ilmu budaya bersih, budaya sehat. Ya kan? Itu pendidikan itu dibawa nanti sampai tua. Karena saya bisa berbicara ini karena saya melihat. Salah satu sekolah di Peselatan ini, anak sekolahnya itu keluar, saya masuk. Saya panggil kepala sekolah sama guru semua, coba kelasnya buka. Ternyata di dalam berantakan. Di dalam berantakan. Kemudian saya tanya, guru sama kepala saya tanya, menurut Bapak Ibu, lokal seperti ini bagus apa tidak? Dijawab tidak. Pertanyaan yang kedua, kalau tidak bagus, diapakan? Dibersihkan Pak, dirapikan Pak. Coba bersihkan dulu, rapikan dulu. Setelah rapikan, saya tanya lagi gurunya, yang tadi sama yang sekarang bagus yang mana? Bagus yang sekarang Pak. Itu yang namanya pendidikan, saya bilang itu. Itu yang namanya pendidikan. Kemudian di samping itu juga berikan pengarahan narkoba, ini polisi ini, ya, polisi tolong juga nih, jangan malu-malu ini. Saya ini kasat narkotika di Jakarta, bahkan di Indonesia. Jangan ada kampung kita dimasukin narkoba di mana-mana sekarang ini. Itu yang meracunin anak penangkap kita sekarang, anak-anak kita. Kalau udah kena narkoba, otaknya rusak udah. Terus ada apa-apa lagi tuh. Sampai kapan dia tetap akan mencari itu. Mau ditahan, mau dipenjara, dia tetap mencari itu nanti. Makanya susah. Makanya apa yang dikatakan salah satu modus tadi betul itu. Dia pura-pura ada mobil, nanti ada kurir yang datang dan berikan itu. Itu harus dilidik oleh Kapolsek. Oh, ada rumah tadi ya sama ibu. Ya. Jadi itu yang saya minta kepada saudaraku, mari kita semuanya peduli dengan pengalaman kita. Baik pemuda semua nih. Di sini kan ada namanya kampung narkoba ya. Nah, di sini kan ada namanya. Itu bikin satgas. Kita harus berani. Pemuda harus bangkit. Apa perlu tangkap, kasih ke polisi. Besok takut, nggak ada lagi tuh yang akan mengedarkan narkoba itu. Kalau pemuda mau bergerak, tapi kalau pembiaran, ini akibatnya seperti itu. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, saya mohon maaf Bapak Ibu semua, saya mungkin ada yang bisa saya datang, ada yang nggak bisa. Karena sekarang saya banyak ke Jakarta, uang di PSL kok nggak ada lagi. Lebo bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia. Uangnya sana stop, apalagi infrastruktur. Kalau kita nggak makin proposal ke Jakarta ini, kita nggak dapat apa-apa di sini. Kalau kita nggak menghadap menteri, menghadap sekjen, kita nggak dapat apa-apa. Makanya tugas saya sekarang banyak ke Jakarta, mendatangi kantor-kantor menteri, sekjen-sekjen ke sana untuk mengajukan proposal dan meminta. Insya Allah banyak juga dikabulkan. Nah, ini tetap kita kawal. Kemudian potensi-potensi insya Allah nanti irigasi kita ini sebenarnya udah masuk dalam anggaran mungkin 2026 nih, karena udah dibahas oleh Gubernur. Masalah luar biasa, uangnya itu banyak, jadi yang ngerjakan di pusat. Tetap kita kawal. Nah, saya minta juga ke sini, saya bilang juga ke pertanian. Kalau bisa, dengan susahnya hari ini kita masyarakatnya, ya saya minta setiap lahan yang kosong kita garap, kita kasih bibit. Saya udah ngomong ke PPL dan pertanian, kita kasih bibit. Mau menanam apa, silakan nanam apa. Kalau lahannya luas, nanti kita turunkan alat dari pertanian. Kita garap, kita kasih bibit, tolong dipelihara. Karena apa?
karena itu sangat berguna. Kita sekarang sudah banyak namanya dapur makanan gizi gratis, udah banyak kita ini. Itu butuh bahan sayur, telur, ayam, ikan, butuh sekali beras. Jadi kalau bisa ini kita tangkap. Ya. Kemudian yang paling terakhir, musola sudah jadi masjid. Apa yang dikatakan Buya Ustadz tadi, jangan nanti sudah bagus masjidnya orang nggak ada. Dulu waktu jadi musola banyak, setelah jadi masjid orang nggak ada. Nah, jadi makanya kita harus bisa membaca, Iqra, bacalah. Kalau orang bisa membaca, pasti orang itu pintar. Betul ya? Tanda-tanda lihat sekarang ini. Makanya berbondong-bondonglah ke masjid. Sama ibu-ibu rajin ini, ibu-ibu ini. Jangan nanti lohor gak ada orang, makin gak ada orang, ya percuma masih bagus. Ini saya bawakan ini, saya menjaga jempol dan apresiasi yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan perbuatan Bapaknya semua ini yang bikin musola jadi masjid, dengan Allah semua akan saya doakan masuk surga nanti semua. Ini yang baik mendirikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu-satu saya masih melihat ini, saya akan bantu juga ini. Masjid ini saya bantu kena Jumat nih. Saya bantu 5 juta rupiah. Ini masih ada nih, kalau masih kurang. Mana ini? Ya, tolong ya, pengurus masjid ya. Tolong ini juga tuh yang ini mungkin dicat kurang apa ya. Saya melihat yang apa tuh enggak ini. Mana ketua masjidnya? Ya. Ini harus saran-saran. Ya. Harus ini digunakan untuk masjid ini. Apa yang kira ini mungkin ini kurang cat. Kalau bisa cat ini. Tuh kira lampu udah bisa dicat. Ini udah baru dalamnya. Ini masih hotelnya kok. Beli papan ganti tuh. Ya, cukup selesai nih. Ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada saudaraku semua nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu semua, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan Masjid Mujahidin Nagari Lakitan Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, rahmat dan hidayah kepada kita semua. Tutup dengan wabila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mohon kepada Bapak untuk dapat menandatangani prasasti Masjid Mujahidin Kampung Paranggapalan Nagari Lakitan Utara. Sesi dokumentasi. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah. Bersabar taat pada Allah, menjaga keikhlasan. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemotongan kepada Bapak Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadi
melanjutkan foto bersama. Beserta Bapak Pengurus. Rombongan dipersilakan untuk memasuki Masjid Mujahidin. Bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Jadi.